Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Selvala Jaksi dengan NIM 23011114048 dari program studi Administrasi Publik. Guna video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Kehutanan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan konsep forest governance dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi, tata kelola kehutanan atau forest governance itu adalah pengelolaan hutan yang mencakup aturan, kelembagaan, serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor untuk memastikan hutan dimanfaatkan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep ini sangat berkaitan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena menyeimbangkan 3 aspek utama. Yang pertama yaitu lingkungan yang berkaitan dengan kelestarian hutan, yang kedua yaitu ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, dan yang ketiga adalah aspek sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya di Indonesia adalah program perhutanan sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Program ini tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi konflik lahan. Baiklah, kita lanjutkan kepada soal yang kedua, yaitu analisis peran aktor dalam tata kelola kehutanan. Jadi di sini aktornya itu terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling terkait. Yang pertama yaitu pemerintah. Perannya di sini sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Yang kedua yaitu swasta berperan sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya hutan. Yang ketiga, masyarakat berperan sebagai pihak yang hidup langsung dari hutan. Yang keempat yaitu LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki peran sebagai pengawas, advokasi, dan pendampingan masyarakat. Jadi interaksi antar aktor sangat menentukan keberhasilan. Jika kolaboratif, misalnya melalui kolaboratif governance, maka kebijakan lebih inklusif dan efektif. Sebaliknya, jika didominasi satu pihak terjadi, misalnya swasta atau negara saja, sering muncul ketimpangan dan konflik, sehingga pengelolaan hutan menjadi tidak berkelanjutan. Baiklah, kita lanjutkan kepada soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga mengenai analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan. Jadi, apa itu konflik tenurial? Konflik tenurial adalah sengketa kepemilikan atau penguasaan lahan hutan antara negara, masyarakat, dan pihak swasta. Jadi, penyebab utamanya itu yang pertama, tumpang tindih kebijakan dan perizinan. Yang kedua, pengakuan hak masyarakat adat yang lemah. Dan yang ketiga, ekspansi industri kehutanan dan perkebunan. Jadi dampaknya yang bisa dirasakan itu yang pertama, kerusakan lingkungan, yang kedua, ketidakpastian hukum, dan yang ketiga, konflik sosial berkepanjangan. Dan di sini ada strateginya. Yang pertama, penegasan dan legalisasi hak tenurial, misalnya hutan adat. Yang kedua, penataan ulang struktur penguasaan tanah. Dan yang ketiga, mediasi multipihak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah integrasi kebijakan lintas sektor agar tidak tumpang tindih. Jadi, intinya konflik tidak cukup diselesaikan secara hukum saja, tetapi perlu pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial agar solusi yang dihasilkan berkelanjutan. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena di sini kita masih sama-sama belajar. Mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.